sembako dan sebagainya. Jadi kalau kita udah bicara seperti itu, pemasukan tidak ada, pengeluaran ada, dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Itu aja sih mungkin. Saya mengingatkan sekali lagi buat saya nggak punya masalah apa-apa. Tapi kalau semuanya ayo kita peduli, kita mudah-mudahan ini segera tuntas gitu, sehingga kita bebas mau kemana aja bebas. Kita mau main bebas, kita mau. Terima kasih, alhamdulillah Pak Haji Latif yang sudah hadir. Ya, saya lanjutkan. Jadi itu saja pesan saya. Terutama nih anak-anak gitu ya. Tolong dah waktunya diatur. Musola ada, masjid banyak, ada 2 malah harus panen loh. Di RW lain mungkin 1 masjid 3 RW. Kalau di kita alhamdulillah berkah. Setiap RT kita ada punya fasilitas keagamaan. Ada musola, majelis taklim, coba hitung. Setiap RT itu kita punya. Di RT 1 saya contohin, ada majelis taklim, Anuria. Di RT 5 sebelahnya ada masjid. Sebelah lagi RT 4 ada musola. Mundur ke belakang RT 6 ada masjid. Ke sebelahnya RT 3 ada majelis taklim. Dan di RT 2 terakhir di sana itu ada musola. Jadi kita setiap RT itu ada tempat ibadah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita kumpul-kumpul ketika tidak ada pembelajaran secara langsung. Kita kumpul-kumpul di jembatan, kita kumpul-kumpul di perempatan-perempatan yang notabene itu mengganggu ketika kita orang pada liwat. Ini saya mengingatkan saja, Bapak Ibu boleh kesal sama saya silakan, tapi kewajiban saya adalah menyampaikan bahwa hal-hal yang kurang positif yang Bapak dan Ibunya tolong ingetin. Ini loh, ini waktu sholat, ini ada dengar azan, tolong anak kita ditarik pulang, disuruh ke masjid. Perkara dia nggak ke masjid nggak apa-apa, tapi nggak bergerombol di tengah jalan pada saat azan berkumandang. Katanya kita orang Islam, katanya kita penduduknya mayoritas Islam, tapi yang terjadi adalah ketika azan berkumandang kita masih bergerombol di jalan-jalanan yang notabene secara hukum itu sudah punya aturan. Kenapa? Karena dengan mempersulit orang liwat itu secara agama itu sudah tidak baik ya. Karena itu mungkin saya tidak banyak panjang kalam. Tadi sudah saya sampaikan secara global dan akan saya sampaikan juga nanti kepada Pak RT masing-masing untuk bisa ditempel di mading. Untuk apa? Untuk ke depan biar kita lebih baik lagi. Mungkin untuk Pak Haji Latif yang baru hadir, Pak Ruki yang baru hadir, saya ada program yang sebenarnya programnya satu Pak. Kami akan kita tingkatkan dari programnya anak yatim menjadi gota anak yatim dan kaum duafa. Jadi hari ini kita ijab kabulkan bahwa kita programnya dari anak yatim dan kaum duafa. Kalau kemarin kan cuma anak yatim aja, sekarang kita tingkatkan. Harapan saya kalau kita udah tingkatkan juga, yang tadi saya bilang, tolong juga ditingkatkan kesadarannya bapak-bapak ibu sekalian. Tolong dipecut nih Pak RT ya, tolong dipecut, dikasih semangat. Barangkali mungkin walaupun nggak diambil tiap 3 bulan sekali, tapi tiap 3 bulan semacam di refresh gitu warganya. Ayo Pak, udah pada udah pada digiatkan lagi nggak? Gue tanya gitu. Karena kalau yang punya arisan, saya yakin gampang banget tinggal ngomong di arisan per 3 bulan sekali. Ayo Pak, gue tanya, gue tanya, ditingkatkan. Tujuannya apa? Biar ke depan dapatnya lebih banyak. Pak Haji, saya sampaikan bahwa hari ini kita terkumpul 37.465.475 dan kita bagi habis 0. Alhamdulillah 0. Ya, kita bagi rata. Nggak rata, kita bagi sesuai dengan kriterianya. Begitu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesadaran lingkungan kita yang sama-sama notabene mengetahui bahwa anak yatim itu adalah tugas kita bersama. Kemudian dengan penghimpunan
apa? Sekarang masanya masa pendidikan. Saya concern kepada pendidikan. Tolong bagi yang punya anak yang pendidikannya memerlukan biaya, itu yang dikhususkan, difokuskan, bukan untuk beli baju atau beli makanan atau kuota. Khususnya bertolong pada pendidikan, karena dengan pendidikan mengangkat derajat kamu juga dia. Begitu juga. Pokoknya yang ganjil-ganjil, yang ada ibunya atau ada bapaknya, itu contoh-contoh yang perlu kita ketahui, ya. Karena berapa banyak yang sukses adalah orang yang ganjil-ganjil gitu. Ya, jangan sampai merasa dirinya rendah, jangan sampai merasa dirinya saya pada bapaknya ini nggak bisa begitu. Harus lari kepada contoh, ya, contoh Nabi Muhammad dari bapaknya kok sukses. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu juga Nabi Ibrahim, itulah kita kira begitu. Jadi sekali lagi, dengan adanya kalian itu menerima santunan ini, khususnya digunakan untuk pendidikan, dan ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya niat baik Bapak RW kita, mari kita sambut bersama. Karena walaupun bagaimana kayaknya 37 juta itu belum mencapai kalau kita rangkum dalam 1 tahun 37 juta, dalam sebulan berarti sekitar 3 jutaan ya per RW. 37 bagi 6 RT sama dengan 6 juta setahun. 6 juta 1 tahun dalam 1 RT ya. Kalau dibagi 6, kemudian dibagi 12 bulan, jadi sekitar 500.000. Terlalu sedikit. Jadi kalau kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan seperti apa yang tadi disampaikan setiap arisan kita ingetin lagi akan meningkat lagi. Baik. Kemudian apalagi ya, tentang anak yatim itu jangan merasa dirinya rendah. Kemudian kedua, berbicara tentang anak yatim menjadi suatu irian kepada orang-orang yang doif, yang lemah, ya. Karena di dalam Al-Quran yang perhatikan bukan anak yatim, tapi yang diperhatikan adalah anak miskin, ya. Bil fuqara wal masakin, apa kalau jadi untuk anak yatim itu hanya sedikit, tapi yang paling banyak adalah di mana-mana adalah orang yang lemah, miskin, fakir. Begitu, jangan berkecil hati. Kemudian menjadi irian juga kepada yang janda-janda, kemudian yang doib lah, yang lemah-lemah. Merasa dia tiap bulan dapat loh dengan pendidikan anak yatim. Itu kayaknya kurang berkenan. Jadi betul apa kata Pak RW, ke depan adalah bagi yang lemah juga akan mendapatkan, akan disambut baik oleh masyarakat banyak, ya. Karena berapa banyak orang-orang yang lemah kita, khususnya janda-janda di sekeliling kita, jandanya udah berapa tuh? 2, 3, 4, 7, 8 janda semua. Sementara anak yatimnya cuma dikit. Yang jandanya merasa aduh gimana gitu. Kemudian yang lemah juga banyak juga, dalam artian pensiunan, kemudian nggak punya ini, menjadi kadang-kadang suka jadi ini. Apalagi sekarang kan mungkin anak yatim sekarang sudah dapat 1 juta menjadi irian juga bagi yang janda-janda yang tidak dapat. Mudah-mudahan ke depan janda-janda yang lain yang tidak punya anak yatim akan dapat santunan lagi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, perlu kita ketahui juga bahwa kami juga setiap bulan merangkum di Masjid Baitur Rahmah santunan juga untuk yatim dari beberapa orang saja, dari 10 orang yang notabene memberikan santunan ataupun memberikan namanya UPZ, ya, jadi unit perzakatan, ya, di 10 orang. Orang yang kita yang kita terima dari uang tersebut kita bagikan langsung kepada anak yatim dan untuk apa juga. Untuk itu mungkin kalau kita bagi dikalikan kepada 1 tahun mungkin lebih dari 37 juta. Karena satu bulannya 1,2 atau 1,5 dan 1,05, ya, dari 10 orang. Nah, kalau kita mungkin merangkum dari semua RW mungkin akan lebih besar lagi. Tapi karena kesadaran dan yang ada di Masjid Baitur Rahmah, ya itulah
saja yang bisa saya sampaikan. Aku kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Latif, dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan, Bapak Ketua Lingkungan kita yaitu Pak RW Haji Usman Gumanti, dan juga Bapak Firmanto selaku Ketua Lingkungan dari RT 04, dan juga Bapak Ratno dari RT 03, beserta Bapak Ruki dari RT 02, dan Alhamdulillah hadir pula RT dari 06 Bapak Mulyadi. Walaupun kurang 2 orang nggak masalah, berarti masih pejabat di luar ya. Alhamdulillah pilar kita, mudah-mudahan beliau ini kita doakan mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dalam perjalanan kehidupannya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maghfirah, syafaat tarabil nadrah, kesehatan sehat walafiat, tambahan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmatnya umur panjang, sehingga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan jalan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita kerjakan penuh kehusuan, ikhlas, yang semata-mata kita mencari ridhonya. Demikian pula kita jauhi hingga kita tinggalkan semua menjadi larangannya. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah berikan rahmat dan kelestarian itu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan para umatnya, terutama kita yang masih cinta dan meyakini akan tuntunannya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunia wal akhirah. Mohon maaf, panas. Ya alhamdulillah Covid kalah sama panas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin memperjelas perihal daripada siapa-siapa yang dikatakan anak yatim. Ini sering saya dengar. Sedikit aja Pak ya. Yang dikatakan anak yatim itu adalah apabila suami istri, suaminya, maka suaminya gak ada yang hadir kan? Nah itu aman berarti.